Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Bertemu lagi pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas internasional. A. Perencanaan usaha makanan internasional. 1. Ide dan peluang usaha makanan internasional. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan makanan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Demikian juga penduduk aslinya. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati masakan dari negara lain. Hal ini membuka peluang usaha yang potensial untuk membuka usaha makanan internasional. Sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, A. Tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. B. Mengolah makanan yang tepat. C. Gunakan bumbu yang tepat. D. Carilah lokasi yang tepat. E. Tentukan harga yang bersaing. F. Berikan pelayanan yang prima. G. Konsisten dalam pelayanan. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan diantaranya: A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. B. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. C. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. D. Faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha makanan internasional adalah menentukan segmentasi pasar. Dua faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar yaitu: 1. Lokasi usaha. Perhatikan kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha agar produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan para konsumen. 2. Harga jual. Sebagai contoh, harga makanan di lokasi pelajar tentu lebih murah dari harga yang ditawarkan untuk karyawan. Yang keempat, penyusunan proposal makanan internasional. Seseorang yang akan memulai usaha makanan internasional sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Isi proposal meliputi penjelasan tentang: A. Visi dan misi. B. Tujuan kegiatan usaha. C. Maksud kegiatan usaha. D. Profil usaha makanan internasional. E. Strategi pasar. F. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Dan G. Proses produksi.
Demikian tadi materi tentang perencanaan usaha makanan internasional. Terima kasih, semoga bermanfaat.